Yes, back in 94.9 Good News FM, good news for the family. Senang banget seperti di feed kami berjanji bakalan ada ingatan baik. Dan now kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama sapa dulu em, Ibu Doktor Rahmayanti MDS. Beliau adalah subject content coordinator. Saya mau sapa dulu Bu Yanti, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi Mbak Indi, selamat pagi para pendengar Good News Family. Iya, thank you buat waktunya Bu Yanti. Di sela-sela kesibukan masih sediain waktu buat sharing di Good News ini ya Bu ceritanya ya. Ya, terima kasih juga nih untuk kesempatannya ya Mbak Indi. Sama-sama. Ya, kenal beliau dari Ibu Julitana Gus Solia kalau Anda bersama dengan kami di minggu lalu. Bu Julitana menghubungkan saya dengan beliau dan ini kita akan dengar kisahnya nih ya. Dari Bu Yanti ya pesapaannya ya. Bu Yanti mungkin boleh cerita sedikit kayak short profile ya, aktivitasnya, asalnya juga Bu, boleh? Silakan. Oh ya, oke. Saya Yanti, asalnya dari Jakarta. Mhm, Terus saya sekarang profesinya tuh sebagai dosen di perguruan tinggi swasta. mhm. Nah, dengan Ibu Juli itu dulu saya berteman dari masa kuliah S1. Jadi Oke. kami itu teman Aha, dari zaman kuliah sampai sekarang ya masih masih bersahabat gitu ya. mhm, Sehari-hari saya ngajar, mhm, terus beraktivitas di kegiatan hobi seperti mhm. apa melukis botani. Dan Oke. ya saya juga ada kegiatan aktivitas sama teman-teman komunitas Mhm. teater juga di Artbit. Wah, ini aktivitasnya sehat semua ya, buat jiwa, buat mata gitu ya. Karena melukis kayak Bu Julitana tuh ya, kayak fresh banget karena jiwanya selalu bisa tertuang dalam setiap karya ya. Well, oke, itu perkenalan singkat dari Bu Yanti ya. Bu Yanti by the way kalau cita-cita waktu kecil apa sih? Waktu kecil tuh saya kan hobi gambar ya, Mhm, gambar sampai tembok, kursi semua saya gambar-gambarin. Terus kalau ada yang nanya, pasti saya bilangnya saya mau jadi arsitek oke, karena karena ada salah satu om bilang ini anak katanya di mana-mana digambarin nih, dia pasti nih katanya cocoknya jadi arsitek. Itu menurut dia. Sampai saya juga dalam pikiran saya, aduh saya nanti harus jadi arsitek gitu. mhm, Itu cita-cita kecilnya. oke. Iya iya, kemudian memutuskan untuk ambil disiplin ilmu yang seperti apa nih waktu bareng dengan Bu Julitana berarti? Akhirnya saya nggak terlalu lari jauh. Saya ambilnya Mhm. interior design. Oke, Ya, ya ya jadi ya. waktu Mhm, itu ada jurusannya di perguruan tinggi itu ada desain grafis, ada mhm, interior design, ada desain produk ya. mhm, Bu Juli ambilnya yang desain grafis, mhm, saya yang desain interior gitu. Jadi mhm. tapi pendidikan dasar kami bareng Ya ya. ya. Oke. Kalau, apa namanya, yang saat ini dilewatin tuh applicable dengan basic disiplin ilmu yang Bu, Yanti tekuni? Iya, Mhm. iya benar. Pasti ya? Jadi dulu kan sempat waktu SMA itu Mhm. karena dari kecil cita-citanya jadi arsitek, sempat kecewa waktu SMA. Guru BP mengarahkan saya masuknya IPS. Dulu kan ada A3, ada A1 gitu ya. A1 ya, IPS, betul. IPA gitu ya dulu ya. Mhm. Dulu tuh sempat SMA tuh sempat kecewa lah sama guru BP karena dijurusinnya ke bukan jurusan yang saya Mmm, mau gitu. Karena kan waktu itu kalau masuk arsitek tuh harus A1 gitu ya. mhm. Tiba-tiba dia suruh saya A3 gitu kan dibilangnya ini cocoknya A3 dan sebagainya. Pokoknya ada sempat eh ini sih agak kecewa. Mhm. Agak kecewa Tapi, ya? Mhm. sebenarnya hal itu Tuhan arahin ke yang mirip ya dan Mhm. masih applicable gitu loh. Jadi Mhm. interior itu sama arsitektur kan sebenarnya memang kayak
sangat sangat mirip lah, sangat Heeh, berdekatan ya. mhm, Kalau arsitektur ruang luar, mhm, ya yang didesain itu kan ruang luarnya gitu. Kalau interior desain itu yang didesain ruang dalam, dalamnya gitu. heeh, Nah, sejak lulus bidang saya yang saya maksudnya pekerjaan saya ambil juga selalu sesuai sih. Jadi mmm, kerja di developer waktu itu eh, menangani interior untuk company itu gitu ya. Jadi kan company itu ada bergerak di bidang hotel, mhm, apartemen gitu ya, terus perumahan. Jadi yang saya pelajari waktu kuliah ya sangat terpakai sih, applicable sekali gitu dalam bidang pekerjaannya gitu. Jadi eh, apa yang menurut kita dulu gagal ya waktu pas SMA itu ternyata enggak juga gitu. Tuhan bisa arahkan ke sesuatu yang juga memang ternyata ada tujuan lain dari Tuhan gitu. Jadi mhm, saya tetap bisa memenuhi maksudnya apa yang saya punya passion gitu ya. Jadi bidangnya tetap desain, tetap mhm, gambar gitu. Dan oke ya, ya puji Tuhan sih mmm, meskipun ternyata awalnya kayak diarahkannya kecewa ke ya, Bu, ya, program. kecewa karena nggak, apa namanya, kok ke A3 gitu ya, tapi Iya, ternyata memang sesuatu yang sepertinya salah ternyata tetap ada arah gitu ya. iya ternyata Tuhan arahinnya ke Iya, interior design dan heeh, sangat di pekerjaan saya sangat apa ya ya suka gitu ya enjoy dengan ya, apa yang saya kerjakan gitu karena itu sesuai passion lah gitu. mhm. Bu Yanti, kalau Ya, boleh tahu dari kecil sudah percaya Tuhan? Dari family yang memang percaya Tuhan begitu atau bagaimana? Mungkin boleh diceritain nih bagaimana, ya. perjalanan iman Bu Yanti dimulai? Mungkin pengalaman awal ya, kalau dari lahir kenal, percaya Tuhan kan belum tentu juga bisa ngalamin seperti apa Tuhan gitu mungkin ya, Bu Yanti mungkin boleh cerita, kapan Bu Yanti pertama kali bisa ngerasain kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidup Bu Yanti secara nyata nih? Silahkan. Oh ya, oke. Jadi waktu kecil itu orang tua saya udah berpisah Mhm. ya. Oke. Kebetulan orang tua saya dari bukan bukan yang Kristen, Mhm. yang ibu, kemudian yang ayah, ayah keluarganya, ayah Mhm. juga nggak terlalu fokus lah gitu ya. Mhm. Nah, mereka pisah ketika saya masih kecil lah, Mmm. masih mungkin SD kelas 1 gitu udah pisah. Mhm. Sehingga anak-anak semua harus tinggal di nenek, Mhm. gitu ya. Ikut ikut ayah jadi tinggal di nenek. Ya. Kebetulan oma saya ini Kristen, Mhm. ya. Dan jadi setiap minggu kami diajaklah ke sekolah minggu gitu ya. Mhm. Pokoknya ikut oma aja lah gitu ya. Ke Mhm. ke ke gerejanya oma, ikut sekolah minggu dan sebagainya. Dan waktu umur berapa ya? 10 tahun, seingat saya 10 tahun itu di gereja itu pas sekolah minggunya ngadain kayak retret gitu, Mbak, Mhm. Mbak Indi. Ngadain retret. Nah, di retret itulah Tuhan tangkap saya gitu. Oh, oke, masih 10 tahun Ya, ya, Bu, ya? Mhm. ya. Di usia 10 tahun. Apa yang Ibu rasain waktu ikut retret itu? Seperti apa sih, eee, way off-nya Tuhan menangkap, anak seusia 10 tahun? Caranya pasti Eh, berbeda, yang dirasain juga beda ya, Bu? apa ya waktu itu? Ya kan ditantang ya. Kalau Mhm. di Iya, retret itu kan heeh, ada biasanya. hamba Tuhan yang menantang untuk mau apa ya? Convert gitu ya. Ya, heeh. Nah, di saat itu saya menjawab gitu tantangan itu Mhm. dan memang sejak saat itu ya Mhm. Tuhan menyertai saya sih pasti gitu. Iya, iya, iya. Nyertainnya nggak pernah lepas lah gitu dalam apapun lah. Mhm. Oke, ada, kayak momen transformasi nggak sih, Bu? Kayak pengalaman spesifik, kesaksian yang menguatkan di mana Bu Yanti tuh ngerasa bener-bener, eee, hidupnya, arah hidup, pandangan itu bener-bener diubah atau cara Ibu memandang sebuah bisnis atau pekerjaan mungkin diubah Tuhan sedemikian sehingga kayak sinkron dengan Tuhan gitu, ada nggak sih, Bu? Oh iya,
Jadi, sempet kan tadi saya cerita kerja di developer ya, Heeh. heeh, di developer terus, ya ketemu dengan kontraktor, dengan banyak vendor dan sebagainya gitu ya. Itu pengalamannya sampai 12 tahun sih, Wow. 12 tahun. Jadi terus, bidang itu kan saya memang cocok, saya suka gitu ya dengan pekerjaannya. Tapi di dalam pekerjaan di bidang itu kan banyak hal-hal yang juga negatif ya, misalnya ada, eee, banyaklah apa, Iya, setiap uang bisnis sepertinya iya, yang apa, yang berbau transaksi, apapun bisnisnya akan menimbulkan satu hal kontroversi ya, Bu, ya? iya iya, Apapun heeh. bentuk bisnisnya, Jadi right right. pekerjaannya saya suka, tapi ada beberapa di bidang itu memang sangat kental lah dengan hal-hal yang, eee, kurang baik lah ya gitu ya, mungkin ya. Mhm Nah, terus ada di satu sisi tuh saya betah sebenarnya gitu, tapi, di dalam hati kayaknya kok saya pengen pindah gitu ya, mhm tapi nggak berani gitu, mhm nggak berani gitu, karena mungkin terlalu nyaman gitu di situ mhm karena udah 12 tahun gitu kan, mhm udah bidangnya juga udah cocok gitu. Nah, sampai satu hari, saya kan sempet jadi dosen tidak tetap ya di mhm beberapa perguruan tinggi gitu, mhm sambil ngajar. Jadi memang dikasih izin satu hari dalam seminggu tuh cuman setengah hari lah saya ngajar mhm gitu. Nanti habis ngajar balik lagi gitu kan mhm ke kantor kerja gitu, itu dikasih izin. Nah, bidang ini kan baru ya, bidang ngajar ya. Tapi saya, suka, ngajarnya juga kan sama ya di bidang interior juga gitu, mhm bidang interior design. Terus sampai satu titik saya dihadapkan harus harus keluar dari pekerjaan ini setelah 12 tahun lah ya, mhm 12 tahun akhirnya keluar. Nah, keluar tuh saya berusaha sendiri, jadi kayak bikin konsultan sendirilah gitu, ngerjain mhm sendiri gitu ya, eee, eee sampai berapa tahun gitu, 2005 sampai 2008. Itu mhm lagi berusaha sendiri, mulai banyak, customer gitu, banyak klien gitu. Tiba-tiba dihadapkan untuk pilihan, "Mau nggak kamu jadi ini, dosen aja?" Kata gitu, di dosen tetap. Dosen tetap itu kan harus full time gitu ya di mhm situ ya. Jadi full-timer, jadi full-time sebagai dosen, "Mau nggak?" Kata gitu. Padahal kerjaannya kan lagi mulai mulai bagus nih kalau dilihat ya, dari yang merangkak lah, dari yang awal dari nol gitu, begitu keluar terus nol, terus mulai banyak klien gitu, mulai sibuk, tiba-tiba ditawarin begitu, gitu kan. Waduh, ini perubahan mendadak gitu kan, kayak harus suruh belok gitu. Bidangnya bidang akademik gitu, bukan yang project, bukan yang udah 12 tahun lebih saya kerjakan gitu. Mana ya, bisa nggak ya gitu kan, saya bisa akan jadi dosen yang baik nggak gitu. Walaupun pernah jadi dosen tidak tetap gitu kan sebelumnya gitu. Terus bingung tuh, bingung pokoknya tanya, "Tuhan gimana nih?" Gitu. Ini harus keputusannya cepet, terus tapi saya juga, mau ninggalin yang kerjaan saya juga sayang gitu. Kok sayang gitu kan, ini lagi baru dirintis lah, baru mhm. 3 tahun gitu. Gimana ya gitu, akhirnya terus Tuhan jawabnya lewat radio loh, Mbak. Oh ya? Ini ini Waduh, oke, kesaksiannya di radio dan heeh, ini hal yang juga dijawab oleh radio, lucu sekali. mhm Jadi waktu itu pagi-pagi sebelum kerja, saya dengerin radio, jadi mhm kan ada renungan radio gitu. Kan saya lagi bertanya-tanya terus, "Gimana Tuhan jawabnya ini? Saya harus ambil yang ini, tapi full time-nya di akademik, atau saya terusin yang kerjaan saya, gimana?" Gitu, saya bingung. mhm. Terus, Tuhan jawab lewat lagu, luar biasa, Iya. lewat lagu gitu ya. Nah, lagu itu kata-katanya yang ini loh Mbak, yang, "Ku tak akan menyerah sebelum, ku Tak coba akan apa yang ku menyerah. bisa." Biasa, Ya heeh, iya iya, itu lagunya yang nyanyi anak kecil, waktu itu siapa mhm di kita apa siapa gitu yang nyanyiin.
Pokoknya lagu itu bener-bener mengena dan bener kayak suara Tuhan ngomong ke saya gitu. Pick up gitu Kamu ya, Bu? coba. Mhm, Iya, kamu nggak akan tahu kalau kamu nggak coba. mhm. Akhirnya saya putusin, ambil gitu. Oh, oke. Ya, dan memang ternyata ya Tuhan pelihara ya di situ juga gitu. Mhm. Yes, Ada penyertaan Tuhan gitu kan. Tuhan kasih tambahin kemampuan di bidang itu gitu. diperlengkapi ya, Bu? Iya, iya. Mhm. Oke, well, jadi untuk saat ini main job dari Bu Yanti adalah full time mengajar ya? Dosen, iya. Dosen ya? Oke, karena dosen nih Bu Indi pengen tanya juga tantangan sebagai pengajar gimana sih? Sebagai seorang pengajar nih tantangan apa yang paling sulit buat Bu Yanti hadapi dan bagaimana how to-nya? Gimana Bu Yanti melihat tangan Tuhan ini Ya, bekerja dalam situasi tersebut? jadi dosen itu ketemu banyak anak-anak ya, mahasiswa Mhm, gitu ya, ya. Heeh. Seneng mereka jiwa muda dan sebagainya gitu. Tapi setiap anak ini juga punya apa ya, karakter, punya latar belakang keluarga yang berbeda-beda dan sebagainya gitu. Eh, ada beberapa yang aman-aman, baik gitu. Tapi ada juga yang memang perlu perhatian khusus gitu loh, Bu. treatment yang khusus ya? Iya, Iya, heeh, mhm, perlu perhatian khusus, bahkan sampai, ya banyak deh. Tapi ya di setiap, eee, apa, sesi kehidupan tuh pasti ada mhm, pertolongan tangan Tuhan gitu. mhm, Iya, eee, di selain selain dengan mahasiswa tuh juga mhm, ketemu banyak karakter dosen juga. ya, mhm, mhm, Waktu itu jadi saya masuk itu di akademis itu jadi ketua jurusan, pas mhm, heeh, jadi ketua jurusan jadi memang kan tanggung jawabnya ya ke dosen, mhm, teman-teman se ini ya, teman-teman iya, apa, mhm, satu satu kolik pekerjaan, ada juga dengan mahasiswa gitu. Nah, itu, berhubungan dengan banyak karakter sih unik sih memang. iya, banyak belajarnya ya, Bu? Banyak belajar, mempelajari banyak, eee, Mhm, perbedaan, banyak mhm, ya hal-hal yang unik, yang tidak biasa gitu. iya, mhm. Iya, iya. Yang Ya Bu Yanti ya pelajari di seru situ sih apa nih, Bu? ini Silakan. Ya, ya, yang Bu gimana? Yanti pelajari di situ apakah, kesabaran, penguasaan diri, atau apa yang mungkin Bu Yanti boleh share dalam Iya, tantangan sebagai dosen atau dalam hal ini adalah main job dari Ibu Yanti ya? iya. Mengajarkan. Eee, ya benar kesabaran, Mhm, harus sabar sih. Ketemu karakter yang macem-macem, Bu, itu mhm, sangat butuh butuh kesabaran. heeh, Terus, ya itu apa namanya, menahan diri juga ya, penguasaan diri ya? penguasaan diri ya, Heeh, penguasaan diri. Kadang-kadang ya udah pengen, eee, marah tapi ya nggak bisa juga kan, musti ada caranya lah gitu ngomongnya heeh, gitu. Iya gitulah. Banyak sih, oke, Bu, banyak banyak dimolesnya di situ ya, ketemu prosesnya. heeh, ketemu jadi apa, besi, menajamkan besi, Mhm, iya. iya, manusia Itu menajamkan sesama ya? iya, manusia menajamkan sesama, itu karakter kita juga ditajamkan juga ya lewat karakter teman-teman dan Mhm. orang-orang yang kita temui gitu sehari-hari biasanya, ya. Tapi Ibu kerasa kalau hal itu, apa namanya, eee, pertolongan Tuhan ya? Bahwa apa yang bisa dikerjakan oleh Bu Yanti untuk bisa sabar, menguasai diri itu benar-benar yang, apa namanya, pertolongan Tuhan gitu ya? Iya, iyalah, Bu. Mhm, Bisa kan saya kan sebenarnya nggak yakin tuh bisa ya, bisa berkarir di bidang, apa, jadi dosen, ngajar kan musti sabar ya, musti ngadepin orang banyak gitu, ngomong di depan orang, itu kan tadinya sesuatu yang buat saya juga, takut gitu, mhm. nggak biasa, sampai sempet minta didoain gitu, sampai hamba Tuhannya senyum-senyum gitu, ketawa gitu kan. Kok udah di sebagai hamba Tuhan kan udah biasa ngomong di depan publik ya.
Nah, Mhm, saya tuh kan baru baru mau mengawali karir sebagai dosen itu kan sesuatu yang membuat saya gentar gitu ya. mhm, Bukan yang bukan hal yang biasa gitu. Udah keluar dari comfort zone saya, nggak biasa ngomong di depan orang banyak dan sebagainya. Nah, itu sih diasah ya, pelan-pelan gitu. Jadi mulai pede bisa ngomong di depan orang, bisa ngajar gitulah. Dan itu memang sebenarnya ya proses ya Tuhan kan udah saya dikasih pengalaman banyak di pekerjaan dari ininya ya insight-nya gitu. mhm, Nah, sekarang waktunya saya itu membagi ke yang lebih muda gitu, ke mahasiswa gitu. Gimana sih kalau nanti jadi desainer terjun di lapangan seperti apa? Kan saya udah ngalamin gitu mhm, kan, udah pernah bekerja di bidang itu gitu. Nah, itu Tuhan sekarang arahkan saya, "Ya, kamu harus share ilmu kamu ke yang lebih muda gitu." mhm, Seperti itu sih lebih ke kayak regenerasi ya. Jadinya saya ya berbagi ilmu lah ke yang junior gitu yang akan memulai karir di bidang itu gitu. mhm. Dengan membagikan apa yang saya pernah dapatkan di dunia kerja, ketemu dengan siapa, dengan menghadapi ini gimana gitu kan, kalau ada masalah ini gimana memecahkannya dan sebagainya gitu. Oke, jadi, banyak hal yang, apa namanya, Tuhan kerjakan ya. Tapi mungkin secara spesifik ada yang Bu Yanti pengen share nggak sih? Detail mungkin, spesifik, tantangan yang kayak bener-bener ini kalau enggak Tuhan, kayaknya saya nggak bisa. Mungkin ada yang detail gitu tentang apa nih, Bu? Karena kita kan ini ngomongin tentang ingatan baik nih. Ya, ya, Barangkali ya. Bu Bu Yanti ada yang recall, "Oh ini sesuatu yang Tuhan kerjakan." Entahkah mungkin bagaimana Bu Yanti ada ide, berikan hikmat dalam sharing atau sharing ilmu tadi atau bagaimana silahkan. Hmm, ya. eh, jadi waktu awal-awal itu kan saya memang baru ya kerja di Mhm, dosen itu belum biasa mhm, ngomong di depan begitu banyak mahasiswa itu. Saya biasanya ada doa dulu sih. Doa dulu minta hikmat gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau hal-hal yang eh, agak apa namanya sulit lah gitu ya, pertanyaannya sulit, itu bisa tiba-tiba Tuhan kasih hikmat jawabnya ini gitu. Nah mhm. itu saya udahannya baru saya amazed, saya bisa ya kasih jawaban solusi yang seperti itu gitu. Itu kalau bukan Tuhan yang gerakin atau kasih hikmat mungkin ngaco nantinya gitu. Tapi Mhm, ini ketika saya setelah gitu ya, setelahnya saya renungkan, ya ini sih pertolongan Tuhan banget sih gitu. mhm, Nah, yang saya juga di bidang ini ya, jadi dosen ini juga ini pertolongan Tuhan juga sih saya lihat ya gitu ya. Hmm, bagaimana Tuhan apa ya, kayak kayak naik kelas sebenarnya gitu dari mhm. bidang yang sebelumnya gitu. Karena bidang yang sebelumnya kan mungkin nggak akan menemukan masalah atau ketemu karakter yang begini banyak gitu. Ini Sangat beragam ya, Bu. sangat beragam gitu. Jadi ini kayak kayak next step gitu dari kehidupan saya dipersiapkan untuk bisa menghadapi banyak banyak orang, banyak karakter gitu. Hmm, ya banyak belajar sih ya, banyak belajar terus ya Tuhan di setiap itu pasti ada aja lah jawabannya. Yang waktu itu pengalaman saya sih yang paling berkesan tuh waktu kalau jadi dosen tuh kan harus kuliah terus ya Mbak ya. Mhm, Eh, waktu waktu itu saya udah sampai harus melanjutkan studi S3. mhm. Nah, studi S3 itu ternyata bukan cuma studi akademis. Jadi kita tuh em, apa sih kayak ada Mhm. pelajaran hidup gitu sebenarnya. Iya, Iya, jadi kayak banyak ada kayak tesnya gitu, mhm. tes kehidupan. Oh iya, ini jadi lupa tanya. Jadi, Iya. Bu Yanti studi lanjut ambil S3-nya itu ketika memutuskan setelah memutuskan menjadi,
memutuskan menjadi dosen tetap atau S3-nya sudah dilakukan sebelumnya? Berarti waktu Enggak, S oh, oke. S3-nya itu sesudah jadi dosen, Oke. gitu, Ya jadi kan dosen. memang tuntutannya begitu kalau di Ya, dosen ya Bu, ya harus. iya, kalau jadi dosen itu kan, jadi saya 2 tahun ngajar, Mm-mm, saya, studi S2, mm-mm, heeh, lulus S2 tuh 2010. mhm, Kemudian udah lama gitu kan. Nah, baru ada lagi diminta oleh kampus untuk melanjutkan studi gitu kan. mhm. Karena memang, eee, jadi dosen ya tuntutannya harus lebih Iya, tinggi tidak bisa gitu. dipungkiri ya Bu. Iya, jadi, Iya. studi lanjut, nah, waktu itu dapat di Bandung tahun 2017, Mbak, Mhm. 2017. Nah, itu juga pertolongan Tuhan ya, pertolongan Tuhan. Jadi, saya tuh nggak yakin masuk gitu ya, tapi Tuhan tolong lah pokoknya dalam hal, pemilihan topik, terus, Mhm, dalam hal seleksi masuknya dan sebagainya itu pertolongan Tuhan lah sampai saya bisa bisa studi di sana gitu ya, itu mhm, pertolongan Tuhan. Kemudian selama masa studi pun ada banyak sekali tantangan, ada tantangan pandemi, terus mhm. tantangan bertemu dengan dosen yang sulit Iya, gitu. belum Itu lagi juga juga tetap masih tetap ngajar ya Bu? masih, heeh. Nah, Jadi itu dia. sambil tetap mesti ngajar sih. Mhm, Jadi bolak-balik kan kuliah di mhm, Bandung, balik ke Jakarta, terus saya juga ada ibu yang masih musti diurus gitu, ada adik juga yang masih musti diurus gitu. Nah, hal itu, bagi bagi waktunya itu loh. mhm. Jadi, 3 hari di Bandung, nanti balik 4 hari di Jakarta, terus ngajar dan sebagainya, ada tugas kuliah dan sebagainya. Ya itu bisa lewat ya puji Tuhan sih, karena memang Tuhan kasih kemampuan aja lah. Kalau enggak mungkin juga nggak bisa lah kalau jalan sendiri gitu lah. Iya Pokoknya iya. itu, kayak bak big berapa tahun itu benar-benar dijalani ya dengan inilah, dengan iman aja lah gitu. Mhm, Akhirnya ya bisa bisa selesai tuh tahun 2022. Banyak hal sih, mhm. ketika ketika, kuliah juga banyak hal kita temui, banyak, Dua ada ribu dua puluh dua berarti wisudanya masih online atau udah onsite, Bu? udah onsite, udah Udah mulai onsite. new normal, Oh ya. iya, new normal ya. Ya, cuma perkuliahannya, bimbingannya itu sempat sempat lewat online gitu. Mhm. Iya. Ada ketolong juga dengan online jadi, karena kita kuliah online jadi bisa tetap fokus ngurus keluarga, ibu saya di Jakarta, tapi tetap bisa kuliah lewat, ini Zoom gitu ya, Betul, lewat ya. meeting Zoom gitu, Betul betul. Ya itulah. luar biasa sekali. Timing-nya aja Tuhan pilih yang pas. Menurut Iya saya iya. apapun itu Tuhan sampai ke waktunya, timing itu kayak Tuhan atur gitu. Mhm. Iya, Itu berarti waktu pas di pandeminya atau sebelum pandemi Ibu, pas. apply jadi S3-nya? Pas ya? Heeh, jadi kan saya masuk 2017, jadi sempat kuliah Iya. normal, terus 2019 kan mulai yang lockdown itu ya. Mhm. 2020 Dua deh kayaknya. 2020 ya, 20 ya. 2019 akhir. Ya 2020 Mhm. sampai 2021 tuh kan kita ya lewat itulah. Ya 21 itu sudah online terus karena ada Ya, Delta juga kan di 2021. ya Mhm. sempat kena COVID juga. Kayak Wah, bolak-balik naik kendaraan, apa sih, apa, kendaraan umum yang naik travel, apa gitu kan, ya. satu 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 mobil Mhm, dengan orang yang sakit gitu, mhm. akhirnya kena juga, gitu. Sempatlah, Tempat tumbang ya, Bu? eee, sempatlah, sempet sempet 2 minggu dua Mhm. minggu off, nggak bisa apa-apalah, sakit. Terus, ya puji Tuhan lulus, lulus 2022. Iya iya. Banyak ya banyak pertolongan Tuhan jugalah di sana. Emang sih kalau ngomongin pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan nggak pernah bisa di-skip ya, Bu. Iya, Setiap hari kalau apalagi kalau, dengerin cerita Ibu yang kuliah, kemudian
Itu memang sebuah tuntutan ya kalau kita aktif di akademisi, sebagai akademisi itu mau nggak mau memang mesti gitu, menulis buku, menulis jurnal, itu harus Iya. jadi Wah, aktivitas yang Mbak Indi paham nih nulis jurnal. iya Apa? Bu, saya sempat juga baru lulus juga S2-nya nih Oh iya iya. di Ya tahun ada lalu sih. tugas-tugas gitu ya. Mhm. Ya pokoknya ah, agak mual-mual lah sama jurnal. Benar-benar. Tapi bersyukur udah terlewati. Jadi kalau Ibu cerita itu, iya, jadi recall pusingnya, recall mualnya. Iya, recall nyari data, terus Mhm. narasumber, terus Iya, mesti nulis ya jurnal, konferensi, kesana sini pusing sih ya bener ya. Banyak gitu kan. tapi kalau sudah dinikmati jadi terbiasa ya Bu Yanti ya. Iya, Apalagi memang kalau di iya, akademisi memang begitulah tuntutannya. By the way nih Ibu, apa namanya, mungkin ada apa atau siapa yang paling menginspirasi Bu Yanti untuk terus setia menjalani panggilan Tuhan ya? Karena kita percaya sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan, apapun yang kita lakukan itu kan kayak calling Tuhan di sana ya. Bukan iya, hanya sebagai hamba Tuhan, tetapi pekerjaan kita pun itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita ya. iya. Termasuk Ibu sebagai dosen. Mungkin Bu Yanti boleh ceritakan, berbagi nih, siapa yang paling menginspirasi? Hmm, yang menginspirasi untuk terus Mhm, apa? setia. Setia, Mhm, untuk terus setia. Ya Tuhan sendiri sih ya. yes. Kalau teman-teman Firman mungkin Tuhan ada, dan Tuhan sendiri ya? Firman ya, dan Tuhan sendiri, oke. ya. Terus ada leader juga ya, leader saya juga apa di komunitas itu Mhm, juga mensupport lah untuk mhm, terus em, tetap pelayanan tapi tetap aktif di bidang pekerjaan kita gitu kan. mhm, Jadi eh, banyak sih, tapi yang terutama ya Tuhanlah yang mengarahkan ya. mhm, Saya yakin setiap hal juga Tuhan pasti bekerjalah lewat apapun ya seperti ada itu ya. mhm, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu kan untuk mendatangkan kebaikan bagi mhm. setiap orang yang eh, Ngasihi. dipanggil sesuai rencananya gitu ya. Yes, betul sekali, setuju, Iya, Bu. Jadi karena memang saya selalu bertanya apa dan siapa, ada beberapa yang bingung gitu ya. Apa itu ya firman Tuhan dan siapa itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri ya, yang harus jadi inspirasi kita untuk apa ya, memang kadang kalau kita sama, bukan bergantung sih ya terinspirasi oleh orang lain, mungkin kita ada fail-nya juga. Tapi kalau Tuhan tuh kita nggak akan pernah gagal untuk terinspirasi sama keteladanannya ya, Bu, ya? betul. Mhm. Kalau kita bergantung sama manusia, kita bisa kecewa, Mbak. Iya, betul, mhm. Betul, bisa kecewa Di terus samping terkutuk ya, Bu, ya benar-benar. bergantung sama manusia kan kita terkutuk juga. Oke, Terus yes. kan kadang manusia itu kita percaya sampai dengan misalnya sangat dekat pun ya nggak bisa itu seperti kebaikan Tuhan itu beda gitu. Mhm, Iya. setuju. Yes, Sambil mau ngecas sebentar ya. ya boleh silakan sambil ngecas, Boleh Bu Yanti sambil nggak? cerita boleh ya. Ya, Jadi, kalau Bu Yanti sendiri, ini nih, kebaikan Tuhan. Nah, biasanya saya selalu bertanya definisi ini kebaikan Tuhan menurut definisi dari Bu Yanti setelah segitu banyak yang dilewatin dalam hidup Bu Yanti ya. Apa sih kebaikan Tuhan? kebaikan Tuhan itu apa ya? Banyak sih. Kebaikan Tuhan itu tak terhingga. Mhm, mhm, Sampai yang hal-hal kecil yang kita tadinya nggak sadarin, itu sebenarnya adalah kebaikan Tuhan gitu. mhm. Kalau didefinisikan dengan kata-kata Ibu sendiri mungkin. Kalau saya bilang parafrase, Iya, diparaphrase menurut Ibu sendiri seperti apa sih? kebaikan Tuhan itu setiap hari.
hari nyata asal kita mau membuka mata dan membuka apa rasa kita. Mhm. Itu ada di mana-mana gitu. Mmm. Jadi nggak pernah sedetik pun bener. Ya. Kebaikan Tuhan adalah hidup kita gitu ya, Bu, ya? Iya, Bilang begitu ya? Hidup kita itu adalah kebaikan Tuhan. Oke, kalau kita kan mau ada ayatnya juga tak pernah sedetik pun dia meninggalkan kita. yes, betul, nggak pernah meninggalkan. Ya, Iya, ada satu lagu yang bilang, "Yesus jangan tinggalkan aku." Sebenarnya sebelum di-request pun memang dia janjinya nggak pernah ninggalin ya, Bu. Jadi kayaknya kita nggak perlu bilang, "Jangan tinggalin," tetapi Yesus tak pernah meninggalkan kita. Oke. iya. Kadang Mmm. kita yang mungkin nggak ngerasa gitu saking sibuknya, Ya, kita betul. kita nggak merasa kehadirannya padahal ya di sini gitu. Mhm. Saking sibuknya, saking merasa, mmm, sangat bisa, saking Nah, merasa sudah ahli ya ya, Bu, iya. sudah Iya iya iya. expert. Jadi kita lupa bahwa itu semua ada campur tangan Tuhan gitu ya. Iya iya iya. Kadang-kadang gitulah Mhm. hal-hal yang kita ngerasa, "Ah, ini mah udah kerjaan sehari-hari, udah bisa Heeh, banget," gitu. Sebenarnya ya kalau nggak ada tangan di belakang kita yang menolong, ya, bisa aja gitu kan. Hal itu sesuatu yang, kalau bukan diberkati atau dia memang mau kita lakukan, bisa aja itu gagal, gitu. mhm, yes, bisa gagal. Mmm, Bu Yanti kalau ngejaga semangat dan fokus dalam pelayanan dan pekerjaan di tengah Ya, kesibukan dan tantangan saat ini, apa sih yang Ibu, eee, lakukan supaya tetap bisa fokus supaya tetap bisa fokus. dan semangat? Karena buat jaga motor itu tuh nggak gampang ya. Kita kan, manusia yang rapuh, mudah lelah, Bener, mudah capek, mudah bosen gitu ya. kadang Kalau capek. kita sendiri tidak Iya, mengelola rasa itu kan agak heeh, danger-danger gimana gitu ya, Bu. iya iya. Gimana tuh, Bu? Boleh berbagi nggak? Iya Mbak Indi musti diselang-seling kali Mbak Indi. Kalau lagi capek ya ngaso gitu. Kalau Ya, itu sih yang bikin kita tetap bisa semangat. Nanti mhm, kalau habis eh ngaso biasanya kita dapat ide-ide baru ya udah kita gerak lagi gitu. Tapi kalau baik, memang lagi memang udah penuh, udah sangat jenuh, ya jangan dipaksa. Memang kita juga tubuh kita ada waktunya mesti istirahat gitu. mhm, Ya itulah makanya kan ada retret itu untuk buat kita supaya, ngerem dikit gitu. Kadang-kadang kita kalau terlalu buru-buru nanti malah nyebur atau nabrak, mending ada remnya lah gitu. Jadi kalau kita, fokus itu yang membuat kita fokus malah kalau kita bisa, retret sejenak mungkin. Itu nanti kembalinya kita bisa fokus lagi gitu. Jadi memang, apa ya, mungkin karena saya sebagiannya seniman gitu ya, mhm, ada mood-mood-nya gitu kan. mhm, betul. Nah, Tos, kalau memang lagi nggak mood, jangan dipaksa. Itu sih. ya mesti tos nih, Bu. Saya juga ada jiwa-jiwa seninya, Heeh. eee, kadang suka mengkambing hitamkan si mood gitu ya. Oh, iya iya. Kan ada mood-mood-nya gitu kerjaan, tapi setidaknya kalau kita udah terbiasa mengelola ya, Bu. Mungkin Iya yang dimaksud Ibu retret gimana sih? Kayak me time bareng Tuhan, sembahyang, dengerin lagu gitu atau ngelukis atau apa yang iya. dilakukan? Ya itu semua yang Mbak Indi tadi sampaikan. Wah, ini Eee, bertiga aja lukis sih, Bu. ya, lukis itu buat, kontemplasi Ya, biasanya. mhm, Terus ya baca firman, mhm, kemudian denger lagu mmm, gitu kan. Ya terus berapa ya, berkomunitas dengan orang-orang yang positif itu bagus. Ya, betul, ketemu dengan orang-orang yang bisa membangun kita gitu kan. Ya itu bagus, kayak gitu sih. penting banget supaya Iya dapat ambience-nya, dapat vibe-nya kalau pinjem bahasa anak-anak sekarang ya, Bu, vibes iya, dapet. udah dapet vibes-nya ya. Mhm. Oke, itu ya. Jadi emang butuh tuh, saya senang dengan bahasanya Bu Yanti supaya kita nggak nyemplung, kecebur dan nabrak.
Ya sih Bu, kalau kita kehilangan, kayaknya dipaksain capek nih. Kita juga kayaknya nggak dapet apa-apa kan. Nggak Iya, maju sebenarnya. Tapi pikir kita sedang maju karena melakukan lagi rutinitas ya. Padahal kita harus memang ya ambillah apa tadi istilahnya Bu Yanti ngaso. Nah, ngaso tuh betul. bahasa lawas tapi ini kayaknya tepat banget. Ngaso, istirahat gitu soalnya. Kita butuh rest juga gitu ya. Karena rest jalan lagi tuh bisa tetap fokus. Iya. Oke, Bu Yanti mungkin ada pesan semangat nih. Masih ada lagi yang diceritain Bu yang mau dibagikan buat Good News Family? Mungkin apa biasanya kalau dapat ide-ide itu tuh datangnya dari mana sih Bu? Dari ketika diam gitu ya. Secara Ibu kan Mm. di sini yang saya tulis adalah juga adalah seorang konten ya. Apa Oh ya, namanya? itu Mm-mm. konten apa? Subjek konten koordinator itu. Ah, Jadi itu maksudnya adalah gini, kalau di kampus tuh kan kita ada beberapa dosen. Nah, mm, terus kita juga dalam satu semester kan ada banyak mata kuliah gitu ya. Nah, saya itu membina rumpun ilmu tertentu gitu. Nah, itu subjek konten koordinator. Nah, dari mengkoordinir satu atau dua dosen lain yang sama bidang rumpunnya gitu di mm, dalam dalam perkuliahan gitu. mm. Nah, itu yang dimaksud dengan subjek konten koordinator. Oke. Nah, Heeh. kalau apa namanya, waktu ide-ide segala macam itu biasanya datangnya, kalau tadi ceritanya dari Bu Yanti sih biasanya, kok bisa ya saya jawab ini? Itu tuh sepertinya spontan ya Bu. Tapi baru menyadari, ini kalau nggak Tuhan nggak bisa ini, kayak gitu ya. Iya, Ada nggak sih? Ide itu harus muncul ketika Ibu harus tenang, diam, atau justru dalam keramaian, atau tiba-tiba dalam tanpa disadari ternyata itu ide. Nah, atau bisa beragam nih Bu iya Yanti. bisa beragam Mbak Indi ide saya. Ide saya kan saya di dalam yang komunitas itu, Mm, saya itu sebagai tim kreatif mm, ya. Jadi ketika kita menggali ide bersama mm, dalam kondisi kita ngobrol, ribut dan sebagainya, eh, saling lempar-lemparan ide itu bisa keluar, bisa mendadak gitu, bisa keluar Nah, itu ya. dia. Mm, Nah, terus kalau dalam melukis, kalau mm, dalam melukis sih saya membuat sketsa beberapa gitu loh. Jadi buat buat dulu beberapa alternatif. Kalau di dalam pekerjaan juga gitu. Membuat desain, membuat lukisan itu dalam ininya, dalam proses itu saya proses. Jadi mm. saya akan buat alternatif A, B, C, D gitu sampai nanti saya ketemu yang oh Pas. ini, ya, Oh, yang ini aja komposisinya gitu. Oh mm, yang ini aja gitu. Nah kalau untuk perancangan lebih kayak seperti itu. Saya mm, harus menggali, mencoba beberapa gitu. Tapi kalau ide yang untuk kayak ide kreatif dan sebagainya kadang-kadang loncat sendiri gitu. Tuhan bisa keluarkan lewat ngobrol, lewat apa aja. Kayak tadi lewat lagu gitu. mm. Bisa lewat lihat gambar dan apa aja gitu bisa itu bisa keluar ide gitu. Itu banyak sekali di perjalanan saya sebagai apa ya ya orang kreatif dan dosen begitu sih Mbak Indi. Jadi nggak tentu nggak Mm. ide itu sama gitu Nggak keluarnya gitu. diformulakan ya Bu ya. Tapi Heeh. emang sekeren itu sih Good News Family ya. Kalau kita dengar ceritanya Bu Yanti, kemungkinan juga kalau kita ngobrol dengan beberapa orang-orang yang art gitu ya, kita akan tahu betapa perjalanan mereka tuh dipenuhi dengan hikmat-hikmat Tuhan yang meluncur tanpa dipikirkan. Artinya dipikirkan adalah tidak terduga Ya, gitu ya. Bisa dari iya, obrolan, mungkin sedikit perdebatan justru gitu ya iya, apa tapi ternyata itu oh iya gitu ya itu kehebatan Tuhan ya dia tuh punya eh, Tuhan sendiri memang adalah Allah yang kreatif ya Bu. betul kan sumber kreatornya kita Oke, semua. Ya, itu dia senang banget
Ya, ya, ya. Jadi banyak hal, eee, kalau menyiapkan istilahnya kayak Ibu tadi ya, ide beberapa ide gitu tuh bukan hal yang menyulitkan tetapi hal yang menyenangkan karena itu adalah bidang yang Ibu tekuni ya, Bu Yanti ya? Ya, Course. Oke, betul. Ibu, seperti biasa nih ya, karena saya sudah ngulik-ngulik beberapa hal, saya selalu minta pesan semangat atau ya as a closing statement lah ya, buat pendengar yang mungkin saat ini masih merasa jauh dari Tuhan atau sedang berjuang untuk merasakan kebaikan Tuhan padahal tadi Bu Yanti bilang sudah kayak ready banget, ready to feel gitu ya. Udah siap Ya, buat dirasain, hanya buka rasa dan buka hati aja. Silakan Ibu, pesan semangat, closing ya. statement. Buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasa jauh atau merasa kok kosong gitu ya. Sebenarnya Tuhan sedekat itu sama kita. Tinggal kita panggil aja Mhm, gitu. Jadi eh, kita kayak kita teriak ke orang tua kita gitu ya. mhm, Sebenarnya dia kan dengerin gitu, kayak kayak anak kecil lagi mhm, main segala macem gitu, lari-lari sana sini. Orang tuanya sih jauh nggak kelihatan gitu kan. Mungkin di dalam rumah dia lari-lari di luar gitu di halaman gitu kan. Terus tiba-tiba kita jatuh gitu. Itu kan dengan secepat kilat pasti dia akan keluar dari dapur gitu. Ibu misalnya nih yang lagi di dapur, anaknya di halaman belakang lari-larian sendiri dan lain-lain. Kan jauh ya sebenarnya mhm, kita nggak lihat dia gitu. Tapi begitu kita jatuh, yang akan segera datang pasti kan mhm, ayah atau ibu kita gitu. mhm. Sebenarnya diam-diam kan Tuhan juga gitu. Ngawasin meskipun kayaknya kita nggak Iya, ngerti kalau diawasin ya, Bu? iya kita ngerasanya kan kita sendirian gitu ya. Mhm. Kita lari-lari sendirian di halaman, nggak ada orang lain gitu. Tapi begitu kita jatuh, yang lari duluan kan ya Tuhan pasti. Gitu. Sedekat Mm-mm. itu ya, hanya sedekat doa kita, sejauh doa ya, Bu, ya? Iya, Sejauh kita teriak gitu ya, sejauh kita iya, meminta gitu ya. iya kita teriak aja, aduh atau tolong gitu kan, pasti Tuhan datang gitu, tolong kita. Yes, ini hal klasik ya, vintage gitu misalnya, tetapi kita kalau nggak diingetin suka lupa gitu ya, karena kita sibuk sendiri ya, Bu. Heeh, Sibuk dengan pikiran kita, sibuk dengan definisi kebaikan Tuhan di kepala kita. Kalau Tuhan baik itu harusnya begini, begini, begono, begitu, begitu gitu ya. Padahal heeh, nggak harus begitu. Tuhan baik ya memang itu karakter Tuhan. Tuhan baik memang itu adalah keputusan Tuhan gitu ya, Bu ya. iya, Hah, praise the Lord. Oke, Bu Yanti thank you banget buat waktunya ya. Buat apa yang sudah sama-sama. di-sharing-kan di siang hari ini. Gun Somli, hopefully apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ini benar-benar meng-encourage Anda, mengingatkan Anda, menguatkan Anda yang mungkin saat ini melewati hal serupa ya, apapun bidang Anda ya. So finally saya Indi Dan saya Yanti, untuk Good News FM bisa gitu for you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless. God bless you all.